Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kewirausahaan kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengolahan makanan internasional. Sebelumnya silakan siapkan dulu untuk alat tulisnya. Siapa tahu ada yang mau ditulis kembali karena isi dari penjelasan video ini tidak semua ada ditampilkan di layar ya. Baik, pengolahan makanan itu sendiri adalah sebuah proses penerapan panas pada bahan makanan untuk tujuan tertentu agar makanan menjadi masak. Ada beberapa macam teknik pengolahan makanan internasional. Yang pertama ada merebus atau boiling. Nah, teknik merebus ini adalah memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat Celcius. Ada tips untuk merebus makanan supaya tidak banyak zat-zat makanan yang hilang. Yang pertama, gunakan air secukupnya sehingga ketika makanannya masak, airnya digunakannya sudah habis. Yang berikutnya itu masukkan bahan makanan setelah air mendidih. Kemudian tutup dengan panci dan setelah isi pancinya mendidih, kecilkan apinya sehingga masakan matang lalu aduk sesekali. Lalu yang berikutnya angkat segera dari api setelah masakannya matang. Kalau merebus terlalu berlebihan atau terlalu lama itu akan membuang bahan-bahan yang berguna atau zat-zat makanan atau bahkan rasa dari makanan tersebut juga akan sedikit hilang. Yang berikutnya teknik pengolahan makanan yang berikutnya yaitu mengukus atau steaming. Mengukus atau steaming itu adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, mengukus dilakukan dalam panci pengukus yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun ya. Ini yang mengukus dilihat di gambar yang sebelah kanan ini. Menggunakan 2 buah panci yang disusun di mana bawah pancinya itu berisi air pengukus sedangkan yang di atas itu tempat makanan yang dikukus. Dengan dasarnya itu berlubang. Bisa dilihat di gambar ya. Dasarnya itu berlubang. Nah, kelebihan dengan teknik mengukus ini yang pertama zat-zat makanannya tidak banyak yang hilang karena memang tidak larut ke dalam air. Yang kedua, umumnya makanannya lebih sedap dan harum. Yang ketiga, kemungkinan hangus hampir tidak ada. Nah, keburukannya adalah waktu dan bahan bakar yang digunakan memang lebih lama. Itu keburukan atau kekurangan dari teknik mengukus. Yang berikutnya yaitu mengetim. Mengetim itu artinya memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Hampir sama dengan mengukus, namun mengetim ini menggunakan 2 buah panci yang disusun dengan dasar panci yang bagian atasnya tidak berlubang. Ya, ini ya. Ini tuh bagian atasnya tidak berlubang karena biasanya untuk mengetim makanan-makanan seperti ini, mengetim coklat kayak gitu ya, melelehkan coklat. Nah, yang berikutnya yaitu teknik frying atau menggoreng. Menggoreng ini ada 2 teknik, ada deep frying sama pan frying. Deep frying ini artinya menggoreng dalam minyak goreng yang banyak dan panas dengan menggunakan penggoreng yang berbahan dasar tebal atau wajan tebal. Nah, ini nih biasanya menggoreng kayak kentang kayak gitu, minyaknya banyak tapi pakai alat penggorengan yang lain itu disebutnya deep frying ya. Ini minyaknya banyak, tinggal disaring nanti. Lalu ada pan frying. Pan frying itu menggoreng dengan menggunakan margarin. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan griller atau panci datar atau menggunakan loyang di dalam oven. Teknik pengolahan makanan yang berikutnya yaitu setelah menggoreng adalah mencah atau stir frying. Mencah ini sering digunakan di dapur Cina ya, di mana cara memasaknya menggunakan sedikit minyak yang dipanaskan di atas api yang besar. Biasanya mencah ini menggoreng sayurannya udah dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam wajannya lalu diaduk-aduk sampai tertutup lemak. Setelah tertutup lemak baru dimasukkan bumbu-bumbunya. Nah, teknik ini sering dilakukan agar masakannya tetap dan tidak terlalu. Lalu yang berikutnya ada teknik menyetup atau stewing. Menyetup ini memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus atau digoreng atau ditumis. Nah, hal ini dilakukan agar makanannya menjadi lunak dan bumbu-bumbu yang ditambahkan juga dapat lebih meresap. Biasanya menyetup ini dilakukan di makanan seperti daging, sayuran atau buah-buahan. Nah, bisa dilihat ya di gambar yang sebelah kanan, ini pasti dagingnya digoreng dulu atau enggak direbus dulu. Setelah itu baru dimasukkan bumbu-bumbunya. Kayak gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah menyemur. Yang menyemur atau braising.
Ini memasak bahan makanan dalam lemak dalam api besar sampai kecoklat-coklatan. Ini misalnya di gambar ini semur jengkol ya. Nah, ini menyemur, teknik braising. Yang berikutnya ada menumis. Menumis atau sauting. Menumis ini memasak makanan dalam sedikit margarin atau minyak dengan dilakukan sebentar sambil terus diaduk. Jadi ini tidak terlalu lama ya, tidak terlalu makan waktu lama, karena kalau menumis dalam waktu yang lama juga untuk sayuran apalagi itu akan kehilangan vitamin-vitaminnya. Lalu yang berikutnya adalah memanggang atau broiling. Itu memasak bahan makanan itu langsung di atas api sampai ke coklat-coklatan. Ini ya. Ini di atas api kayak gini biasanya seperti memasak daging, unggas, ikan kayak gitu. Ini nih, di atas api langsung ya, seperti ini. Lalu ada membakar atau baking, itu di dalam oven ya, seperti memanggang daging, memanggang kue juga bisa, memanggang unggas atau ikan yang lainnya. Lalu ada memanir. Memanir itu memberi lapisan telur atau tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Nah, biasanya seperti ini ya, terus yang digambar itu adonannya bisa karaoke gitu ya. Atau adonan seperti ini dimasukkan dulu ke telur ya. Ke telur yang udah dikocok, terus dimasukkan ke tepung panir. Biasanya untuk lebih awet itu dilakukan secara berulang kali. Jadi ke telur dulu baru ke tepung panir. Baru ke telur lagi, setelah itu ditiriskan lagi ke tepung panir lalu dimasukkan ke dalam api gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memarinir atau marinating, itu membiarkan daging atau ikan atau sayuran dalam beberapa waktu yang cukup lama di dalam cairan anggur atau air jeruk atau cuka dengan ditambahkan dengan bumbu. Nah, biasanya memarinir ini supaya bumbu-bumbunya lebih meresap ya. Itu bisa dilakukan untuk daging atau sayuran juga bisa. Yang berikutnya adalah memparsir atau versing, itu mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan makanan yang lain yang dihaluskan. Nah, ini biasanya isian gitu ya. Misalnya tomat ada isi dagingnya kayak gitu. Ya. Melardir atau lardir itu menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Ini dilakukan pada daging yang tidak berlemak, misalnya hati. Lalu yang berikutnya membardir. Kalau membardir itu membungkus daging dengan selapis lemak tipis. Lalu yang berikutnya memblansir atau blanching, itu mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih sebentar kemudian dimasukkan ke dalam air dingin. Lalu yang berikutnya membuat kaldu. Kalau membuat kaldu itu melarutkan zat-zat harum dalam daging, ikan, unggas atau sayuran. Lalu yang berikutnya adalah mempilir. Mempilir itu menyayat daging sapi atau unggas atau ikan supaya tidak bertulang atau tidak berduri lagi. Lalu ada mengglasir. Mengglasir itu memberi lapisan yang mengkilap pada makanan, tar atau kue dengan cara menutup dengan glasir air atau glasir putih telur yang dibuat dengan campuran gula halus. Yang berikutnya ada teknik mengentalkan. Teknik mengentalkan ini digunakan untuk menambahkan zat-zat pengental pada zat cair. Biasanya menggunakan tepung kentang atau tepung maizena, karena memang kedua tepung ini memberikan tingkat kekentalan yang lebih tinggi. Lalu ada teknik menjernihkan. Teknik menjernihkan ini menggunakan putih telur yang dikocok lalu dituangkan ke dalam makanan yang akan kita jernihkan, kemudian dipanaskan sambil diaduk. Nanti kotoran yang atau bagian makanan yang akan dijernihkan itu akan ikut ke putih telur, lalu kita angkat putih telurnya, dipisahkan dengan makanannya gitu. Lalu ada teknik mengocok atau memukul, itu memasukkan udara pada makanan. Lalu ada mendinginkan, itu membiarkan makanan sementara waktu di lemari pendingin atau bahkan di atas es. Yang terakhir adalah menghidangkan atau serving. Nah, ini merupakan teknik pengolahan makanan internasional. Ada banyak sekali ya teknik pengolahan makanan internasional. Cukup sekian video penjelasan di teknik pengolahan makanan internasional kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.